Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Aftari dengan NIM 12050120341, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan supertype dan subtype menggunakan aplikasi Oracle Data Modeler, mulai dari tahapan model konseptual sampai hasil pemodelan secara fisik. Adapun pada video kali ini saya akan membuat contoh, yaitu database rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat yang digunakan untuk memeriksa atau merawat orang-orang yang sedang sakit. Dalam rumah sakit ini pasti terdapat banyak sekali orang yang memeriksakan kesehatannya setiap hari. Tentunya rumah sakit ini butuh pengelolaan untuk semua data-data tersebut. Data-data tersebut antara lain data pasien, data petugas jaga, data ruang, dan pembayaran maupun data pasien yang menjalani rawat inap. Maka dibuatlah sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan data pada rumah sakit. Sistem ini tentunya sudah menggunakan metode komputerisasi, karena dengan penggunaan metode komputerisasi ini, proses penginputan data, proses pengambilan data, maupun proses pengupdatean data sangat mudah, cepat, dan akurat. Baiklah, sebelumnya saya telah menyediakan sebuah gambaran untuk database yang akan saya buat, kira-kira seperti ini. Kardinalitasnya seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini objek yang saya pakai ada 4 buah, yaitu petugas, pasien, dokter, dan ruang. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, kita klik new entity, lalu klik di sembarang tempat. Entity pertama yaitu rumah sakit. Kita klik apply. Atribut yang pertama yaitu nama rumah sakit. Data type-nya logical. Search tab-nya varchar. Size-nya 30. Lalu dia merupakan mandatory. Klik apply. Oke. Nah, rumah sakit ini akan kita jadikan dia sebagai super type. Kita buat new entity lagi. Yang kedua yaitu dokter. Kita klik apply. Atributnya terdiri dari kode dokter atau disingkat dengan KJ dokter. Data type-nya logical. Source type-nya chart. Size-nya 30. Lalu kita centang primary UID. Atribut yang kedua yaitu nama dokter. Data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 30 dan merupakan mandatory. Lalu kita klik apply. Dan selanjutnya spesialisis dokter dengan data type logical, source type-nya varchar, size-nya 50, lalu dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Dan selanjutnya, atribut yang selanjutnya yaitu alamat dokter. Data type-nya logical, lalu source type-nya varchar, size-nya 50, lalu dia merupakan mandatory. Kita klik apply.
Selanjutnya untuk membuat rumah sakit sebagai super type dan dokter sebagai subtype, kita ke general, lalu kita pilih super type, kita centang yang rumah sakit, lalu kita tekan OK. Nah, sekarang sudah terdapat super type dan subtype. Super type-nya yaitu rumah sakit dan subtype-nya yaitu dokter. Kita lanjut ke entity selanjutnya yaitu pasien. Kita klik apply, lalu atributnya kode pasien dengan data type logical, source type-nya chart, size-nya 30, lalu merupakan primary UID. Kita klik apply. Atribut selanjutnya yaitu nama pasien, data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 30, dan dia merupakan mandatory. Lalu selanjutnya untuk atribut selanjutnya yaitu keluhan pasien, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 50, dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Untuk atribut selanjutnya yaitu tanggal datang dan alamat pasien. Kita tambahkan tanggal datang, data type-nya logical, source type-nya char, lalu size-nya 30, lalu dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Atribut selanjutnya yaitu alamat pasien, data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 50, lalu dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Oke. Kita buat untuk entity selanjutnya yaitu petugas. Atributnya yaitu yang pertama KD petugas, data type-nya logical, source type-nya char, size-nya 10, lalu dia merupakan primary UID. Kita klik apply. Selanjutnya nama petugas, data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 30, lalu dia merupakan mandatory. Apply. Selanjutnya jam jaga dari petugas, jam jaga, lalu data type-nya logical, source type-nya char, lalu size-nya 30, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Yang atribut selanjutnya yaitu alamat petugas, data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 50, dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Oke.
Entity selanjutnya yaitu pembayaran. Kita buat entity pembayaran, kita klik apply. Lalu atributnya yang pertama yaitu KD pembayaran, data type-nya logical, lalu source type-nya chart, size-nya 10 dan merupakan primary UID. Jadi kita klik apply. Atribut selanjutnya yaitu jumlah pembayaran, data type-nya logical, source type-nya sama masih char, lalu size-nya 30 dan dia merupakan mandatory. Jadi kita klik apply. Oke. Entity selanjutnya yaitu ruang. Kita klik apply. Nah, selanjutnya kita buat atribut KD ruang dengan data type-nya logical, source type-nya char dan size-nya 10 dan dia merupakan primary UID. Kita klik apply. Dan selanjutnya yaitu nama ruang, data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 30 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Atribut selanjutnya yaitu nama gedung. Dia merupakan data type-nya logical, source type-nya varchar, size-nya 30 dan nama gedung ini boleh diisi, boleh juga tidak diisi, maka kita tidak akan mencentang mandatory. Langsung saja kita klik apply, tekan OK. Entitas selanjutnya yaitu rawat inap. Kita klik apply. Atributnya yaitu KD rawat inap, nama pasien dan KD ruang. Yang pertama kode rawat inap, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 30 dan dia merupakan primary UID. Kita klik apply. Selanjutnya nama pasien, data type-nya logical, source type-nya varchar, lalu size-nya 30 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply. Selanjutnya KD ruang, data type-nya logical, source type-nya char, lalu size-nya 30 dan dia merupakan mandatory. Kita klik apply, tekan OK. Selanjutnya ruang dan rawat inap kita jadikan super type dan subtype. Properties, kita ke general, lalu pilih super type-nya untuk ruang, lalu kita klik OK. Terdapat dua super type yang berisi dari satu subtype. Proses selanjutnya yaitu kita akan menggabungkannya atau membuat relasi dari antar entity ini. Pertama untuk rumah sakit dan
rumah sakit, super tab-nya rumah sakit yang berisi subtab dokter. Hubungannya dengan pasien yaitu one to many. Kita bisa menggunakan relasional yang ini. Lalu kita pilih yang ini. Kita klik OK. Garis putus-putus artinya satu ke banyak, yaitu satu rumah sakit bisa menampung beberapa pasien, dan beberapa pasien hanya untuk satu rumah sakit dan juga dokter. Selanjutnya untuk pembayaran, pasien membayar pada tabel pembayaran, tabel utama pasien, tabel kedua pembayaran. Relationship-nya one to one. Untuk relasi antara pasien dan pembayaran yaitu kita gunakan one to one. Kita gunakan yang garis satu saja karena dia one to one. Klik OK. Selanjutnya hubungan antara pembayaran dan petugas, kita gunakan one to many. Satu petugas bisa melayani beberapa pembayaran. Nah, kita centang identifying, lalu data transferable, lalu kita klik OK. Adapun relasi atau hubungannya untuk ruang dan rumah sakit yaitu one to many. Satu rumah sakit bisa mempunyai banyak ruang. Kita centangnya identifying, kita klik OK. Selanjutnya untuk subtype ruang dan subtype rawat inap memiliki relasi atau hubungan dengan pasien. Yaitu memiliki relasi one to one, artinya satu pasien hanya bisa memiliki satu ruang atau satu kali rawat inap. Kita pilih yang satu. Kita centangnya identifying. Kita centang yang target opsional karena pasien boleh saja menginap, boleh juga tidak menginap. Lalu kita klik OK. Nah, seperti itulah kira-kira relasinya. Proses selanjutnya yaitu kita mengubah model logikal ini menjadi model relasional. Kita klik Engineer to Relational Model. Kita centang semuanya. Lalu kita klik Engineer. Nah, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Rumah sakit itu relasinya one to many, artinya satu rumah sakit bisa menampung banyak pasien dan banyak pasien bisa ke satu rumah sakit saja. Untuk hubungan ruang dan rumah sakit yaitu one to many, satu rumah sakit bisa memiliki banyak ruang dan ruang dimiliki oleh satu rumah sakit. Untuk hubungan pasien, pembayaran, dan petugas, satu petugas bisa melayani banyak pembayaran dan satu petugas bisa melayani banyak pasien. Untuk ruang, hubungannya dengan pasien yaitu one to one. Satu pasien hanya bisa menempati satu ruang
begitupun sebaliknya. Nah, untuk filenya bisa kita simpan. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai penerapan SuperType dan SubType pada aplikasi Oracle Data Modeler dengan membuat basis data rumah sakit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.